Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di turnamen online antar tim Pro Chess League 2023 yang memasuki minggu keempat. Di hari pertamanya kemarin malam kawan, ada tim Kroasia Bulldogs yang harus mengakui kekalahan atas Shanghai Tigers, di mana Kroasia Bulldogs ini diperkuat salah satu pecatur kita, Iren Karisma Sukandar. Di video tadi sudah kita jelaskan peran Iren Karisma Sukandar di debut pertamanya ini kawan, mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali kalah, dan 1 kali remis. Dan partai yang lain ada partai tim Blitz yang diperkuat oleh Grischuk dan MVL ini kawan, berhasil mengalahkan Brasil Kapal Baras lewat permainan tiebreak sampai 5 babak kawan. Kita akan coba lihat permainan Iren sekali lagi kawan. Jika tadi kita melihat permainan Iren mengalahkan Super Grandmaster Wei, kita akan lanjut ke babak keduanya, langsung berhadapan dengan juara dunia wanita Zhu Wenjun. Zhu Wenjun ini kawan sebagai juara dunia bertahan nanti akan ditantang sesama pemain Cina kawan, karena finalis kandidat turnamen wanita diisi 2 pecatur Cina kawan. Nanti finalnya sekitar bulan April kawan, final kandidat turnamen wanita ini untuk menentukan penantang Zhu Wenjun kawan. Oke, kita ke papan permainan. Dari permainan Iren di babak kedua berhadapan dengan Zhu Wenjun kawan. Iren gantian pegang hitam kawan, Zhu Wenjun pegang putih. Mereka bermain dengan pembukaan Catalan opening kawan, pion G3 lanjut Zhu Wenjun. Biasanya yang paling banyak di sini adalah gajah E7 kawan. Pilihan nomor 2 pertukaran langsung dengan membuka Catalan kawan, dengan pion dipukul pion C4, Catalan terbuka. Kalau gajah E7 Catalan tertutup kawan, atau dengan gajah B4. Inilah yang dipilih oleh Iren kawan, gajah B4 variasi nomor 3 yang paling banyak saat menghadapi Catalan. Tentu saja gajah D2 kawan, dan di sini kawan langkah yang paling banyak adalah mundur kembali. Inilah yang dipilih oleh Iren. Selanjutnya gajah G2, rokade, dan di sini pion C6 pilihan utama. Beberapa langkah berikutnya ini dari kedua pemain kawan. Dan biasanya pada posisi ini kawan, selain benteng D1 yang paling banyak ini adalah gajah keluar ke peta F4 sebelum memainkan pion E3-nya kawan. Benteng D1 pilihan nomor 2 yang paling banyak di game-game terdahulu, dan Iren membuka akses bagi gajahnya segera keluar kawan. Apakah ke diagonal panjang ini atau keluar nanti coba pressure diagonal A6 F1, kita lihat saja. Gajah F4 sekarang, gajah A6 lanjut Iren. Dan di sini baru pion C pukul pion D5, pion C pukul balik pion D5, terbuka sekarang lajur C kawan. Dan di sini Zhu Wenjun memainkan kudanya ke pusat untuk langsung membuka akses gajah diagonal terang panjang ini kawan, menantang pertukaran kuda ini. Dan di sini kawan benteng C8 merupakan pilihan yang paling banyak diambil kawan. Seumpama di sini kalian melanjutkan untuk menerima pertukaran kuda di peta pusat ini, mungkin yang paling logis adalah diambil balik menggunakan pion agar putih mempunyai pion yang mengganggu di area pertahanan hitam ini kawan. Ya, untuk sementara baik-baik saja, tak ada masalah bagi hitam pada posisi ini. Jika kalian melanjutkan permainan seperti ini kawan, mungkin di sini akan dikejar dengan gajah F3, bisa berlanjut dengan pion G5, saling ancam kawan, dan seterusnya. Memilih dengan benteng C8, dan di sini kuda bergerak ke C6, blokade ancaman sekaligus ancaman garbuan di sini kawan. Dan dilanjut dengan langkah menteri bergeser untuk tetap menjaga gajah. Akhirnya gajah gelap tewas oleh Zhu Wenjun, diambil balik, kuda berkembang ke C3 sekaligus blokade ancaman dari Iren. Dan di sini di game-game terdahulu langkah yang paling banyak diambil oleh hitam adalah dengan pion B5, nomor 2 gajah B7 kawan, atau kuda ke H5. Kalau engine komputer sendiri menyarankan dengan gajah B7, kuda ke peta B8, ataupun kuda H5. Kuda H5 ini dipilih oleh Iren kawan, dan kebanyakan gajah ditarik mundur cukup ke peta E3. Zhu Wenjun memilih langkah gajahnya mundur ke C1, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-16. Selanjutnya di sini Iren bermain dengan pion F5-nya kawan, mencoba langsung membuka lajur F, mungkin diadu lagi satu petak di langkah berikutnya. Dan di sini pion B3 ingin mengeluarkan gajahnya mungkin kawan, nanti setelah pion A4 gajah ini mencoba menyerang di diagonal ini. Dan dilanjut dengan langkah kuda kembali ke peta F6. Stockfish menyarankan dorong saja pion ini, harusnya Iren bisa melakukan serangan atau membuka lajur F kawan.
Kemungkinan di sini kawan tidak langsung diterima oleh putih. Kalau diterima ya akan berterima kasih. Hitam pada posisi ini kawan, posisi raja akan semakin terbuka. Kemungkinan akan membalas dengan pion A4, mencoba melakukan serangan di sini kawan, dan menteri langsung saja digeser sebelum ada serangan dari gajah ini kawan. Mungkin ada benteng F1 di sini ataupun counter attack dengan pion G4 akan dilakukan oleh putih. Iran mengembalikan kudanya ke peta F6. Dan di sini gajah B2, kuda E4 menantang pertukaran kawan. Tentu ditolak, nanti ada pion yang cukup mengganggu di area pertahanan putih jika diterima oleh putih kuda pukul kuda atau gajah pukul kuda ini. Di sini benteng AC1 dan kuda D bergerak ke peta F6. Berharap terjadi pertukaran kawan, nanti posisinya bisa digantikan oleh saudaranya. Langkah ini juga menurut Stockfish kurang kuat kawan. Tadi kuda manuver ke F6 kemudian ke peta E4 diikuti saudaranya kembali ke peta F6. Dua kali langkah kuda ini berturut-turut merupakan langkah yang kurang presisi. Kalau Stockfish tadi menyarankan pada posisi ini adalah menteri bergerak ke peta G5. Untuk antisipasi pergerakan pion F3 ini kawan, menteri bisa menyerang lewat peta E3. Jika kuda diganggu dengan pion F3, menteri bisa mengisi ruang kosong ini. Itulah saran dari Stockfish dalam permain cepat. Mungkin langkah atau taktik ini terlewatkan oleh Iran kawan. Memilih kuda D-nya ke F6, pion F3, dan memaksa pertukaran kuda pukul kuda C3 diambil balik dengan gajah. Karena posisi ada benteng tidak berani ambil balik dengan menteri kawan. Dan Iran mengangkat bentengnya segera ditumpuk di lajur C. Menterinya tadi bergeser, Iran menumpuk, dan putih menawarkan pertukaran benteng ditolak oleh Iran. Membuka ruang bagi pergerakan raja, juga kontrol peta G5 sekarang Iran. Dan raja putih mulai bergerak, salah satu pilihan yang bagus juga dari Juan Jun kawan, meninggalkan baris belakangnya. Menteri F7 mencoba reposisi lewat kanan mungkin, dan di sini didahului oleh Juan Jun pertukaran benteng di lajur C. Diambil balik oleh Iran, benteng C1 kembali menantang pertukaran. Iran tetap mempertahankan lajur C-nya kawan, menggeser menterinya di lajur C dan terjadi pertukaran benteng sekali lagi. Iran tetap mendapatkan kontrol di lajur C. Juan Jun tidak menyukai itu, langsung menantang pertukaran kawan di lajur C, dan Iran menolaknya, mencoba menyerang pion E2 dipertahankan dengan gajah F1. Tadi kawan Stockfish menyarankan pertukaran dan memulai permainan endgame sepasang gajah melawan gajah plus kuda. Masih cukup menarik kawan permainan seperti ini. Iran menolaknya, mencoba menyerang di diagonal terang dipertahankan gajah F1. Kuda mundur ke E8, di sini gajah A3. Coba kontrol petak gelap ini untuk mencegah pergerakan manuver kuda. Menteri mundur mencoba membackup peta D6-nya kawan, dan di sini menteri B4 mencoba menusuk peta F8. Langkah terbaik pada posisi ini adalah pertahankan peta ini kawan. Menteri bergeser ke peta F7. Iran memilih melangkah kuda C7 memberikan keleluasaan menteri putih menusuk kawan. Dan di sini Juan Jun melanjutkan pergerakan gajahnya untuk mendapatkan spot yang bagus di langkah berikutnya, menjadi jangkar agar baris ke-7 ini tidak ditinggal oleh menterinya. Kuda bergerak ke B5, gajah E5, dan sekarang menteri sudah tidak akan berani meninggalkan baris ke-7-nya kawan. Ada ancaman skakmat satu langkah. Iran melanjutkan perjalanan kudanya ke C3 kawan. Coba pressure pion ini ataupun pion di sini. Pion A4 didorong, dan di sini kuda D1 skak. Kurang presisi langkah-langkah kuda Iran kali ini di game ini kawan. Tadi kita melihat permainan jaran goyangnya Iran mengalahkan WY kawan. Tapi sudah 3 kali ini atau 4 kali ini pergerakan kuda Iran di game keduanya kurang efektif kawan. Stockfish menyarankan dengan pion B5 kawan. Tapi Iran melangkah dengan melakukan serangan pada raja. Simple raja bergeser, kuda bergerak ke E3. Dan posisi kuda ancam gajah, gajah menghindar. Dan posisi kuda ini semakin sulit sekarang kawan. Dia dalam posisi terjebak, terkepung oleh pion-pion dan perwira putih. Dan Iran melanjutkan langkah pion B5. Mengadu pionnya kawan, langkah terlambat. Tadi Stockfish menyarankan kuda ke peta C2 skak. Walaupun bergerak ke sini juga tidak ada ruang untuk kembali kawan. Peta-peta gelap ini ada menteri yang menjaga. Kalaupun kuda mundur, kemungkinan menteri akan juga mundur untuk mencoba mengambil kuda hitam yang sudah mulai terjebak ini. Pion B5 oleh Iran, pion A pukul pion B5 ambil balik oleh gajah oleh Iran, dan raja D2.
kuda C2 kawan mencoba mendefleksikan posisi raja meninggalkan pion diambil oleh gajah Iren. Dan pion dipertahankan oleh Juwenjun kawan, pion F4. Di sini Iren melangkah gajah F3 dan gajah F1 mencoba reposisi untuk serang menteri di petak-petak terang ini kawan, agar menteri meninggalkan baris ke-7 skakmat di beberapa langkah berikutnya. Sulit untuk menghindari ancaman skakmat ini kawan, dan gajah ditawarkan oleh Juwenjun tidak berani diambil oleh Iren, memilih gajah E4-nya skak. Raja bergeser ke pusat kawan, dan di sini menteri bergerak ke D7. Gajah B5 kembali ditawarkan oleh Juwenjun. Sepertinya di posisi ini Iren sudah kehabisan waktu kawan, dan permainan dimenangkan oleh Juwenjun. Menteri ini sudah tidak mempunyai tempat lagi kawan untuk bergeser. Jelas kalau langsung ambil gajah ini tentu skakmat satu langkah. Jika bergeser ke sini lagi, ada gajah ke sini lagi, dan sudah tidak ada ruang yang bagus di baris ke-7 ini kawan. Dan beberapa langkah berikutnya jelas skakmat. Tak perlu kita lanjutkan lagi permainan seperti ini. Sudah jelas permainan akan skakmat di langkah berikutnya kawan. Sudah tidak ada pelarian lagi bagi menteri. Kalau melakukan skak di sini ya dihantam oleh menteri putih. Nanti juga ada skakmat lagi di beberapa langkah berikutnya. Oke kawan, itulah permainan kedua dari Iren Karisma Sukandar dari debut pertamanya di turnamen online antar tim Pro Chess League 2023. Sudah ada dua pecatur wanita Indonesia kawan. Beberapa waktu yang lalu kita melihat permainan Chelsea Monica, sama seperti Iren kawan, belum berhasil mendapatkan kemenangan yang signifikan di debut pertama mereka. Kita akan tunggu kiprah-kiprah para Srikandi kita ini di catur online dunia kawan. Dan terima kasih sudah mampir kembali di channel kami. Bagi kawan-kawan yang baru mampir, bisa dukung channel kami dengan subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.